Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Anggraini, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1, Universitas Negeri Semarang. Saya akan menyampaikan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasinya di SD Negeri Kalijirek, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan minat belajar siswa kelas 4 pada materi bagian-bagian tumbuhan menggunakan media bagian-bagian tumbuhan, VR, dan PPT. Latar belakang penulisan best practice ini adalah rendahnya motivasi dan keaktifan belajar siswa karena guru kurang bervariasi dalam menggunakan media pembelajaran, sehingga pembelajaran terkesan monoton. Media yang kurang membuat peserta didik merasa bosan, mengantuk, dan malas untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Peserta didik hanya mendengarkan ceramah dan membayangkan apa yang sedang disampaikan guru tanpa tahu wujud konkret dari materi yang disampaikan. Keaktifan peserta didik yang kurang sangat berpengaruh pada penyerapan ilmu yang disampaikan guru. Pembelajaran yang dilakukan hanya dengan mendengarkan dan bermalas-malasan, membuat ilmu yang disampaikan kurang terserap dan cepat dilupakan. Kondisi seperti ini tentunya membuat nilai belajar peserta didik pun menurun. Untuk mengatasi kondisi yang terjadi, sangat diperlukan perubahan dalam pembelajaran. Peran sebagai guru yang bertanggung jawab terhadap peserta didik harus menyiapkan pembelajaran yang lebih berkualitas, menyiapkan media pembelajaran yang relevan, dan media pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran. Tantangannya antara lain kurang tersedianya media pembelajaran di sekolah. Kemudian, guru belum terbiasa menggunakan media saat pembelajaran, sehingga perlu penyesuaian dari guru untuk membiasakan diri menggunakan media pembelajaran. Peserta didik juga belum terbiasa aktif dalam pembelajaran. Peserta didik belum terbiasa mengamati media pembelajaran. Berikutnya, peserta didik juga belum terbiasa berdiskusi dan berpresentasi. Nah, pembelajaran dengan model PBL penting untuk dibagikan karena model pembelajaran ini melibatkan siswa untuk dapat berdiskusi dan berpikir kritis. Dalam melaksanakan praktik ini, banyak hal-hal yang terlibat sehingga kegiatan dapat berjalan lancar. Pihak-pihak yang terlibat antara lain dosen pembimbing dan guru pamong yang dapat memberi arahan dan bimbingan mulai dari identifikasi masalah, mencari akar penyebab masalah, dan mencari alternatif solusi. Kemudian kepala sekolah yang memberikan izin dan masukan-masukan yang membangun. Pihak yang berikutnya adalah teman sejawat yang selalu mensupport dan memberi masukan. Pihak yang terlibat berikutnya adalah siswa kelas 4 yang menjadi objek dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantu dengan media VR, PPT, dan video. Fase-fasenya antara lain yang pertama, guru menyampaikan masalah melalui video yang ditampilkan di LCD dan menyampaikan kalimat pemantik. Dan peserta didik ikut aktif memperhatikan
video, dan kalimat pemantik dari guru. Fase yang kedua, guru mengkoordinasi siswa untuk bekerja kelompok dan mengerjakan LKPD. Siswa aktif menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, serta menyiapkan anggota kelompok untuk berdiskusi menggunakan LKPD. Fase yang ketiga, guru membimbing peserta didik dalam penyelidikan. Peserta didik juga aktif dalam berdiskusi untuk memecahkan masalah. Fase yang keempat, guru mempersilahkan anak untuk berpresentasi di depan kelas. Fase yang terakhir, fase yang kelima adalah siswa dan guru aktif menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari penggunaan media bagian-bagian tubuh tumbuhan, VR, PPT, video, yang dipadukan dengan model PBL pada kegiatan pembelajaran membuat peserta didik lebih bersemangat dan aktif dalam pembelajaran. Penggunaan media ini juga menjadi lebih efektif untuk meningkatkan keaktifan dan keantusiasan siswa dalam belajar. Dengan keaktifan siswa yang meningkat, hasil belajar peserta didik pun meningkat. Media yang menarik membuat anak bersemangat untuk belajar dan mengingat materi yang ada dalam pembelajaran tersebut. Siswa juga menjadi lebih aktif, bersemangat untuk memperoleh hasil pemecahan masalah yang baik karena dilakukan bersama teman dan kelompoknya, sehingga mampu mempresentasikan hasil dari pemecahan masalahnya dengan kritis dan penuh tanggung jawab. Faktor yang menjadi ukuran keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah karena adanya peserta didik yang masih belum aktif saat kegiatan diskusi kelompok karena masih belum terbiasa bersosialisasi dengan teman dalam kelompoknya. Berikutnya, pembelajaran yang saya dapat dari keseluruhan proses yang telah dilakukan adalah yang pertama, perlunya penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan keaktifan siswa. Yang kedua, suasana belajar di dalam kelas menjadi lebih efektif dan menyenangkan karena semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, dengan penerapan model PBL dalam pembelajaran, guru mendapat feedback positif dari siswa. Yang terakhir, terjalin kerjasama yang baik antara guru dengan siswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.